Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam hitungan setahun, maka sudah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih dari 12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah 12 syahran, 12 bulan yang sudah dimaklumi oleh setiap manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, yang banyak tidak diketahui oleh manusia adalah dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, muliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian, kata Allah, menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan dan Allah lebihkan daripada bulan yang lainnya selain daripada bulan suci Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa saja 4 bulan tersebut. Maka tugasnya Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah menjelaskan keumuman firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Nabi SAW mengatakan ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah lebihkan, Allah agungkan, Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Thalathun mutawaliyatun wa wahidun fardun, 3 bulan datang secara berturut-turut dan 1 bulan terpisah. 3 bulan yang datang secara berturut-turut, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Bulan ini, bulan depan, dan bulan berikutnya lagi. 3 bulan yang datang secara berturut-turut. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah jamaah sekalian, atau Dzulqa'dah. Salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, muliakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, wa wahidun fardun, dan 1 disebutkan secara terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini selain daripada bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Ternyata agama ini adalah agama yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengabarkan kepada kita tentang mulianya bulan tersebut, tapi Allah telah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di bulan tersebut. Dan bagaimana keadaan kita semestinya kepada Allah di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika dinul qayyim", itulah agama yang lurus. Maksudnya kata para ulama tafsir, itulah hukum Allah yang pasti benar. Tidak ada yang bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak menzalimi diri kita di dalam bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama kita, karena kezaliman yang terjadi di dalam bulan tersebut lebih besar dosanya dan berlipat ganda balasan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan para ulama kita memberikan kaidah umum, jika kita mendapati satu penjelasan syariat, apakah itu Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang satu zaman, satu waktu atau satu tempat, di mana di zaman tersebut atau di tempat tersebut kita melakukan dosa misalnya, dan diancam dosa itu dilipat gandakan keburukannya, maka kaidah umum mengatakan sebaliknya kebaikan pun akan seperti itu. Kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman tersebut atau di tempat tersebut. Maka kaidah umum yang bisa dipahami adalah
selain berbuat baik yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, berbuat dosa di dalamnya juga dilipat gandakan balasan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang 4 bulan yang mulia ini, jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita di dalamnya karena dosa dilipat gandakan di 4 bulan tersebut, maka yang bisa dipahami adalah pahala, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di 4 bulan ini pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tersisa jamaah sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan fala tadzlimu fihinna anfusakum? Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalamnya, di dalam bulan tersebut. Kata para ulama kita, yang dimaksudkan adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap dirinya sendiri, kezaliman itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adz-zulma, berhati-hatilah kalian dari kezaliman, fa inna adz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, setiap manusia membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dia melewati jembatan as-sirat. Orang-orang yang berbuat kezaliman justru mendapatkan kegelapan, wa na'udzubillahi min dzalik, pada hari tersebut.